Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yesaya 35 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Saudara, mempunyai sikap hati yang positif di segala keadaan dan situasi, serta kemampuan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda adalah kunci untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Dengan memiliki respon hati yang positif, kita akan terhindar dari rasa khawatir, takut, kecewa, cemas, putus asa, dan sebagainya. Karena memiliki respon hati yang selalu positif, orang akan menjalani hidup dengan penuh semangat. Hidup di dunia ini memang diwarnai dengan berbagai permasalahan, tetapi orang yang punya semangat memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bagaimana supaya kita tetap kuat dan bersemangat dalam menjalani hidup ini? Arahkan pandangan hanya kepada Tuhan, saudara. Imani setiap janji firman-Nya dan tekun menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita menjadi orang yang kuat bila kita menyadari bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita alami. Dan bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Masalah bukan hanya melatih iman kita, tapi juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Hadapilah setiap permasalahan dengan tenang dan tetaplah teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, mari kita tanamkan juga di dalam hati ini bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Karena itu, hiduplah dari sehari ke sehari dengan menyingkirkan segala ketakutan dan kecemasan. Mari kita menjadi orang Kristen yang kuat di segala situasi dengan menjaga hati, supaya tidak terfokus pada besarnya masalah, tapi kepada besarnya kuasa Tuhan. Saudaraku, seandainya bisa, semua orang pasti ingin menghindar dan menjauhkan diri dari penderitaan dan permasalahan. Namun, apa daya? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Semua orang percaya, jemaat awam atau hamba Tuhan sekalipun harus menghadapi penderitaan di sepanjang perjalanan hidupnya. Musa pun menyadari bahwa penderitaan adalah bagian hidup manusia, dan itulah yang menjadi kebanggaan hidup manusia. Ketika penderitaan datang melanda, seringkali semangat kita dalam menjalani hidup menjadi patah. Semakin kita tidak punya semangat, semakin kita tidak berdaya. Namun saudara, tetaplah bersemangat sekalipun penderitaan yang kita alami terasa berat. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya.
Jangan tawar hati, saudara, sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita akan tetap bersemangat dan tidak tawar hati ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, seperti ranting melekat kepada pokok anggur, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu siap menopang. Saudara, orang percaya haruslah mampu melihat sisi positif di balik setiap penderitaan yang dialaminya. Ketahuilah bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya, di mana Tuhan seringkali memakai penderitaan ini sebagai cara untuk membentuk, memproses, dan mendewasakan iman. Percayalah, di balik penderitaan yang kita alami selalu ada rencana Tuhan yang indah. Jikalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita, percayalah, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu hal lagi yang harus kita pahami, yaitu bahwa penderitaan dan permasalahan yang kita alami di dunia ini sifatnya hanya untuk sementara, tidak untuk selama-lamanya. Jangan pernah biarkan penderitaan dan permasalahan itu menghancurkan hidup kita. Mari saudaraku, kita bangun iman kita semakin hari semakin kuat dengan hidup mendekat kepada Tuhan, mempercayai setiap janji-janjinya, dan hidup berserah hanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk semakin kuat di dalam iman kami kepada Tuhan, sehingga apapun keadaan kami bertahan dan menang karena kekuatan daripada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin, bahwa kami semakin mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga hari ini kami boleh mengalami penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.